Hai hai hai, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar ayah bunda? Hari ini kita masuk ke tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah pembelajaran 2. Sebelum kita belajar, seperti biasa, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ayo, biar tambah semangat, kita yel-yel dulu ya. Semangat, semangat, semangat. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Disiplin, disiplin, disiplin. Jujur, jujur, jujur. Kreatif, inovatif, visioner. Juara, juara, juara. Yes. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat memahami isi cerita dan dapat menceritakannya kembali dengan kalimat sederhana dan dapat menyimpulkan suatu benda berdasarkan ciri-cirinya. Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny mematuhi aturan di sekolah. Anak-anak hebat, apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Dan pernahkah kamu melakukan hal seperti yang mereka lakukan? Benny, Lani, dan Udin sedang mengamati suatu benda. Benda cair, benda padat, dan benda gas. Mereka mengamati dan mencatat berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Benny sedang mengamati bentuk benda cair, sedangkan Udin sedang mengamati bentuk benda padat, dan Lani sedang mengamati bentuk benda gas. Marilah kita dengarkan cerita sederhana. Judulnya Macam-macam Wujud Benda. Pada suatu hari, di sekolah, Udin, Benny, dan Lani sedang mengamati suatu benda. Benny sedang mengamati benda cair, yaitu yang berupa minyak. Sedangkan Udin sedang mengamati benda padat. Ya, Udin sedang mengamati gangsing. Sedangkan Lani mengamati sebuah balon. Oh, aku tahu sekarang Udin. Perhatikan deh, bentuk minyak ini ternyata sesuai dengan wadahnya ya Din. Ketika aku taruh di gelas, minyaknya seperti gelas Din. Iya, ini juga aku lagi memperhatikan si gangsing. Aku taruh di atas lantai, bentuknya seperti gangsing, tidak berubah. Beda ya sama benda cair. Oh, aku juga sedang mengamati nih balon yang berisi gas. Ternyata gas menempati ruangan yang ada di dalam balon. Jadi kalau minyaknya aku tuang ke dalam botol, juga akan mengikuti bentuk botolnya, Din. Ya Benny, ini juga kalau gangsing aku taruh di saku, bentuknya tidak berubah seperti saku, tapi tetap seperti gangsing. Ya, jadi kita bisa menyimpulkan ya teman-teman, ternyata kalau benda cair itu sesuai dengan wadahnya. Dan kalau benda padat, bentuknya tidak berubah. Begitulah kesimpulannya teman-teman. Sedangkan benda gas menempati ruang. Sekarang, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kamu dengar. Perhatikan balon berwarna biru paling atas. Benda apa saja yang ada dalam cerita? Benda yang ada dalam cerita adalah minyak, gangsing, dan balon. Pertanyaan kedua, mengapa Benny berhati-hati menggunakan minyak? Karena minyak berbentuk cair dan sifat benda cair adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi, kalau tidak hati-hati bisa tumpah. Lalu perhatikan bagaimana cara Udin berpakaian. Ya, Udin berpakaiannya dengan rapi. Lalu bagaimana bentuk minyak? Bentuk minyak adalah cair. Dan bagaimana tata cara dalam berpakaian? Berpakaianlah yang rapih dan bersih. Dan mengapa balon bisa terbang? Karena balon mengandung gas. Baiklah anak-anak hebat, kita refreshing sejenak ya. Kita akan menyanyikan lagu Balonku ciptaan Atta.
Teh Mahmud. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dor! Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Kegiatan selanjutnya adalah kita akan melakukan kegiatan pengamatan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah air, gangsing, dan balon. Sedangkan petunjuknya, sediakan alat dan bahan, lalu amatilah bahan satu persatu, lalu catat hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Hasil pengamatan pertama adalah tulis nama bendanya. Misalkan yang kalian amati adalah air, tulis nama benda air. Ciri-ciri benda, yaitu ciri-ciri dari air adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, bentuknya menyerupai wadahnya, volumenya tetap. Untuk nomor 2, kalian bisa mengamati benda gangsing. Ciri-ciri dari gangsing seperti apa? Silahkan kalian tulis. Lalu yang nomor 3 adalah kalian bisa mengamati balon. Kalian tulis nama bendanya apa, lalu kalian juga tulis ciri-ciri bendanya seperti apa. Setelah kalian mengamati, lalu tuliskan kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Mintalah bantuan ayah bunda untuk membimbing kalian membuat kesimpulan berdasarkan pengamatan. Baiklah anak-anak hebat, sekarang perhatikan gambar berikut. Nomor 1, bendanya adalah air, wujud bendanya cair. Nomor 2, bendanya adalah gangsing, wujud bendanya padat. Yang ketiga, bendanya adalah balon, wujud bendanya adalah gas. Baiklah, sekarang kita akan mengamati suatu gambar. Nah, dari pengamatan kalian, permainan apa yang mereka lakukan? Pernahkah kamu melakukan permainan itu? Ah, benar sekali. Ini adalah permainan mendorong bola. Perhatikan juga bagaimana Udin dan Edo bermain mendorong bola. Apakah Udin sudah mematuhi tata tertib di sekolahnya? Dan bagaimana tata tertib berpakaian di sekolahmu? Apakah kamu mematuhinya? Ya, tentu saja Udin sudah mematuhi tata tertib di sekolahannya dengan menggunakan baju olahraga saat pelajaran olahraga. Tentunya anak-anak hebat juga sudah mematuhi tata tertib berpakaian di sekolah, bukan? Baiklah anak-anak hebat, sekarang kalian tulislah tata tertib dalam berpakaian di sekolahmu. Tulislah di buku tugas kalian masing-masing, lalu memfotonya dan kirimkan kepada Bapak Ibu Guru. Baiklah, kegiatan selanjutnya adalah perhatikan teks percakapan berikut. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Biarkan saja. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling mendorong bola? Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling mendorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan, Udin. Anak-anak hebat, dari percakapan di atas kita dapat menyimpulkan
Tata tertib yang ada pada teks di atas adalah saat di sekolah pakaian harus rapi. Dan saat bermain dorong bola, peraturan permainannya adalah harus sportif atau mau menerima kekalahan. Amatilah cara berpakaian berikut dengan cermat anak-anak hebat. Ayo kalian praktekkan cara berpakaian yang rapi seperti yang sudah kita pelajari. Lalu kalian foto, lalu fotonya dikirim pada Bapak Ibu Guru. Selamat mengerjakan tugas-tugas hari ini anak-anak hebat. Jangan lupa setelah kalian mengerjakan tugas, kalian berdoa dan berterima kasih kepada Ayah Bunda yang telah membimbing kalian hari ini. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.